Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Surati Sri Mulyani, Anies tagih pencairan dana 7,5 triliun rupiah. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menagih pencairan dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta dengan total 7,5 triliun rupiah. Menurut Anies yang juga merupakan mantan Mendikbud ini, penagihan sudah dilakukan secara resmi oleh Pemprov DKI melalui surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kita membutuhkan kepastian atas dana bagi hasil seperti yang kami sampaikan di dalam rapat dengan Bapak Presiden, ujar Anies dalam telekonferensi video dengan Wapres Ma'ruf Amin pada hari Kamis 2 April kemarin. Anies juga menyampaikan dana terdiri dari dana bagi hasil 2019 yang belum juga dibayarkan senilai 5,1 triliun rupiah, juga dana bagi hasil kuartal 2 2020 senilai 2,4 triliun rupiah. Pemprov membutuhkannya untuk memperkuat upaya penanganan corona. Ada dana bagi hasil yang sungguhnya perlu segera dieksekusi, karena itu akan membantu sekali. Ini adalah tagihan tahun lalu, jadi piutang dari Kementerian Keuangan kepada Jakarta, ujar Anies. Anies juga mengemukakan, hingga saat ini Pemprov sudah merealokasi APBD DKI Jakarta 2020 sebesar 3,032 triliun rupiah khusus untuk menangani corona. Anies pun ingin ada penguatan anggaran lagi dari dana yang harus dibayarkan oleh pemerintah pusat. Kita berharap dana bagi hasil itu segera untuk ditransfer, ujar Anies. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat untuk segera mencairkan dana piutang dan dana bagi hasil dalam waktu dekat. Dana piutang milik Pemprov DKI yang bisa dicairkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 5,1 triliun rupiah. Hal ini disampaikan oleh Anies kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat melakukan rapat virtual pada hari Kamis kemarin 2 April. Kita membutuhkan kepastian dana bagi hasil. Ketika rapat terbatas, kami telah sampaikan ada dana bagi hasil yang sungguhnya perlu segera dieksekusi, Pak. Karena itu akan membantu sekali, dan ini merupakan tagihan tahun lalu jadi piutang ke Kementerian Keuangan. Begitu kata Anies. Anies juga membeberkan mulanya angka piutang Kementerian Keuangan ke DKI ini sebesar 6,4 triliun rupiah. Namun dengan sejumlah penyesuaian, angka piutang tahun lalu ini menyusut menjadi 5,1 triliun rupiah. Kemudian Anies mengatakan ada dana bagi hasil DKI pada kuartal kedua sebesar 2,4 triliun rupiah. Seperti halnya dana piutang, Anies juga meminta Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu lekas mencairkan dana bagi hasil tersebut. Kami berharap itu dicairkan. Jadi tantangan kita di Jakarta bukan pada anggaran tapi pada cash flow. Kalau dicairkan kita punya keleluasaan secara cash flow itu yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden saat ratas. Kita berharap dana bagi hasil segera ditransfer dan saya juga sudah memberikan surat keterangan secara resmi ke Kementerian Keuangan. Begitu lanjutnya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memastikan DKI tak memiliki kendala dalam persoalan anggaran untuk menangani COVID-19. Hanya saja ada beberapa perputaran uang yang masih tersendat dan harus segera dieksekusi. Dalam rapat bersama dengan Wapres Ma'ruf Amin, Anies juga meminta agar pemerintah pusat segera menetapkan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bagi wilayah Jabodetabek. Menurutnya perlu karena tingkat penularan corona tertinggi terjadi di Jakarta. Hingga Kamis 2 April, terdapat 855 orang di Jakarta yang telah positif terinfeksi virus corona. Sebanyak 90 di antaranya telah meninggal dunia. Penyebaran kasus di Jabodetabek itu berbeda, sehingga yang kami butuhkan pemerintah pusat mensegerakan mendapatkan status, supaya kita bisa mengeluarkan peraturan. Begitu tutupnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengatakan bahwa case fatality rate atau tingkat kasus kematian karena penyebaran corona di ibu kota sudah masuk kategori mengkhawatirkan. Tingkat kasus kematian adalah angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tertentu pada periode waktu tertentu, dibagi dengan jumlah kasus dari penyakit tersebut. Data per 2 April terdapat 855 kasus positif di corona.
90 orang di antaranya telah meninggal dunia. Jadi kalau kita lihat begitu, angka global 4,4%. Jakarta angkanya 10% case fatality-nya, dan ini sangat mengkhawatirkan. Begitu kata Anies. Anies menjelaskan, angka 10% di Jakarta sama dengan 2 kali lipat angka case fatality di tingkat dunia, di mana rata-rata tidak mencapai 5%. Ditambah lagi jumlah pasien yang dimakamkan dengan prosedur COVID-19 menurut Anies cukup tinggi. Apalagi kalau melakukan monitoring di Dinas Pertamanan kemarin, jumlah yang meninggal dan dimakamkan dengan cara COVID ada 401 kasus. Sementara pagi ini saja, kata Anies, ada 38 jenazah yang dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Angka ini diambil dari pagi hingga tengah hari siang. Karena alasan ini pula Anies mengatakan sempat mengajukan skema karantina wilayah Jakarta pada pemerintah pusat. Namun menurutnya keputusan tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi situasinya di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Karena itu kenapa pada awal pekan kemarin kami telah mengirimkan surat pada Presiden mengajukan agar dilakukan langkah pembatasan ekstrim. Waktu itu kami juga mengusulkan adanya karantina wilayah. Kemudian kita dengar ada keputusan PSBB, jadi langkah ke depan kita melaksanakan sesuai dengan PP nomor 21. Begitu kata Anies. Selain itu, Anies juga meminta dukungan pemerintah pusat terkait dengan kebutuhan DKI Jakarta untuk mempercepat pemeriksaan pasien yang diduga terpapar virus corona. Hal ini disampaikan oleh Anies kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat melakukan rapat telekonferensi pada hari Kamis 2 April kemarin. Perlu sekali di Jakarta ini adalah dukungan untuk kecepatan melakukan testing, supaya kita bisa mendeteksi lebih awal orang-orang yang terpapar. Menurutnya selama ini tidak sedikit kasus positif COVID-19 di Jakarta yang terlambat diketahui sehingga penanganan pun terlambat dan menimbulkan risiko yang fatal. Atau kita terlambat mendeteksi sehingga dia sudah menularkan kepada yang lain. Jadi terkait dengan itu ada dukungan untuk bisa meningkatkan kemampuan testing. Dalam kesempatan tersebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga meminta Menteri Kesehatan Terawan segera menetapkan status pembatasan sosial berskala besar di ibu kota Jakarta. Dasar permintaan itu karena situasi corona di Jakarta telah mengkhawatirkan. Anies mengatakan case fatality rate dengan tingkat kematian pasien mencapai 10% atau 2 kali lipat dari rata-rata angka kematian global. Berdasarkan rasio perbandingan jumlah pasien positif dan jumlah korban meninggal, case fatality di DKI Jakarta telah mencapai 10% sendiri. Kemudian data Pemprov DKI per 2 April kemarin, jumlah pasien positif COVID-19 di DKI sebanyak 855 kasus. Dari jumlah itu, 90 orang telah meninggal dunia dan 53 orang dinyatakan sembuh. Sebuah komen dari akun @lisajakati di akun Twitternya pada hari Minggu 29 Maret terkait dengan liputan Tempo itu. Hei buset, DKI sejak 18 Maret 2020 sudah minta ke Kepala Gugus Tugas COVID, Pak Doni ini untuk pengurangan mobilitas semaksimal mungkin. Malah dijawab sama Pak Doni supaya DKI gencarkan edukasi masyarakat buat social distancing. Ini demi apa kita buang waktu 11 hari? Nah, berikut ini dikutip dari majalah Tempo. Pontang-panting mengunci kota. Di hadapan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, Anies Baswedan mempresentasikan kajiannya pada hari Rabu 18 Maret yang lalu. Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan penanganan wabah corona disease COVID-19 di ibu kota. Selama sekitar 1 jam, Anies yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Saifullah dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Widya Stuti menjelaskan 4 skenario. Dokumen paparan yang diperoleh oleh Tempo menyebutkan 4 skenario itu terdiri atas fase pertama, yakni limited crowding, fase 2A, limited mobility, fase 2B, kemudian near zero mobility, dan fase 3, zero mobility. Yang terakhir ini bukan lockdown, tapi zero mobility. Ujar Doni dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya pada hari Kamis 26 Maret lalu. Dalam paparan yang berisi 29 slide itu disebutkan bahwa Jakarta perlu menerapkan fase 2B.
Pada tahap ini tak ada mobilitas antar negara dan diberlakukan pembatasan ketat perpindahan antar kota. Transportasi publik serta kendaraan pribadi pun juga dibatasi. Restoran dan warung makan hanya dimungkinkan untuk pelayanan pesan antar atau bawa pulang. Hanya toko pangan dan apotek yang beroperasi secara penuh. Sekolah ditutup, pekerja kantoran bekerja dari rumah, dan acara yang mengundang keramaian pun dilarang. Untuk fase selanjutnya lebih ketat. Seluruh kegiatan mobilitas antar negara dan antar kota ditiadakan. Transportasi publik berhenti beroperasi, dan kendaraan pribadi tak diizinkan melintas. Hanya toko pangan dan apotek yang buka untuk pelayanan pesan antar. Di bagian kesimpulan arah kebijakan Jakarta atas pembatasan sosial serta pergerakan secara drastis dan sangat ketat. Seusai pemaparan itu, Doni justru menyarankan Anies menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya social distancing atau menjaga jarak. Saya sampaikan Pak Gubernur tolong berfokus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahayanya virus ini. Begitu katanya. Menurut Doni, social distancing merupakan langkah terbaik yang bisa dilakukan. Jika skenario lockdown atau karantina wilayah diterapkan, pemerintah meski menanggung bukan cuma keperluan dasar ke seluruh masyarakat, melainkan juga kebutuhan makan hewan peliharaan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dan kalau ini terjadi, alangkah habis energi kita. Begitu ujarnya. Setelah bertemu dengan Doni, Anies mengatakan kebijakan daerah akan selaras dengan pusat. Kami memastikan langkah-langkah yang dilakukan DKI sejalan dengan strategi yang dipimpin oleh Kepala BNPB, ujar Anies.